Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama gitu, penyambutan segala macam. Mungkin pertanyaannya lebih pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini begitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke Pak Anies atau masih tetap seperti pemberitaan sebelumnya, misalnya Pak Aher yang diajukan gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi, cukup. Ya. Jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada Rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17, yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati, sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya, ya. wartaekonomi.co.id. Tanggapi PKS yang sudah deklarasikan dukungan untuk Anies, kader Demokrat, stop framing, kami sudah lebih dulu. Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies Baswedan, Partai Demokrat pun ikut buka suara. Koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat, Hersaki Mahendra Putra, mengatakan pihaknya sudah selesai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Kalau bagi kami, Partai Demokrat, tahapan selanjutnya adalah deklarasi koalisi perubahan secara bersama-sama oleh ketiga parpol. Tentunya, ini didahului oleh penandatanganan kesepahaman oleh ketiga ketua umum parpol anggota koalisi perubahan mengenai komitmen bersama memperjuangkan perubahan dan perbaikan, kata Herzaki kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Dia pun menuturkan, untuk deklarasi baca pres dari Demokrat sudah tuntas dengan pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di akhir Januari yang lalu. Begitu pula dengan mekanisme internal Demokrat dalam menentukan koalisi dan capres sudah selesai, tuturnya. Selain itu, Herzaki juga menyampaikan bahwa terkait urusan bakal calon wakil presiden, Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Anies sebagai baca pres. Seperti yang disampaikan oleh ketum kami, Mas AHY, dipercayakan sepenuhnya kepada baca pres koalisi perubahan, Anies Baswedan, untuk menentukannya, ujarnya. Adapun untuk deklarasi bersama 3 parpol koalisi perubahan, kata dia, Demokrat sudah siap. Tinggal menunggu kesepakatan bersama ketiga parpol mengenai timing yang tepat. Jadi tolong stop semua. Disudahilah upaya-upaya framing atau membuat berita bohong deklarasi koalisi perubahan belum bisa dilakukan, karena Demokrat belum deklarasi. Demokrat belum selesaikan mekanisme internal, ataupun Demokrat masih memaksakan cawapres tertentu, tuturnya. Itu hanya permainan propaganda yang mau menyudutkan Demokrat dan berupaya memecah belah koalisi perubahan, sambungnya. Sebelumnya, PKS resmi mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden pada tahun 2024. Dukungan ini secara resmi dideklarasikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku.
Ahmad Saiku menyampaikan dukungan itu usai menggelar musyawarah Majelis Syuro 8 PKS. Saya yakin betul Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, tetapi juga memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres 2024, kata Saiku di DPP PKS Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Ada sejumlah parameter yang menjadi alasan PKS mendukung Anies menjadi presiden untuk 2024 mendatang. Salah satunya adalah keberhasilan Anies memimpin Jakarta. Oleh karena itu, PKS ingin membawa Anies ke kancah nasional memimpin Indonesia. Dan itu saya kira bagian dari upaya kita mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi Presiden RI 2024, kata Saiku. Adapun secara simbolis bentuk dukungan PKS terhadap Anies ini dilakukan dengan pemasangan baliho di DPP PKS. Ada proses penurunan tirai baliho berwarna oranye yang sebelumnya menjadi penutup dalam baliho itu. Tampak foto Anies disertai logo PKS bertuliskan Anies Baswedan untuk Presiden RI 2024. Melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki pertama berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Deklarasi resmi kan sudah dilakukan oleh Nasdem dan PKS. Sementara seperti kita tahu Demokrat belum melakukan hal yang sama gitu, penyambutan segala macam. Mungkin pertanyaannya lebih pas untuk Pak Anies menjawab ya. Kira-kira kapan Demokrat melakukan deklarasi resmi semacam ini begitu? Untuk PKS, Pak Presiden, untuk wakil apakah diserahkan ke Pak Anies atau masih tetap seperti pemberitaan sebelumnya, misalnya Pak Aher yang diajukan gitu? Terima kasih. Oke, silakan. Tinggal 2 pertanyaan ya, nggak ada lagi, cukup. Ya, jadi masing-masing partai memiliki mekanisme internal yang harus diikuti, sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADART dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi Partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ada Rakernas, lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu, ketika Majelis Syuro musyawarah yang ke-7 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ditetapkan nama. Nah, ini prosedur internal yang dilewati. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Kita menghormati, menghargai prosedur internal yang harus dilewati sehingga keputusan yang dibuat memiliki kekuatan legal yang baik dan tata kelola yang dipenuhi. Nah, kita ikuti proses itu, nanti kita dengar hasilnya, gitu ya. Benar-benar berbahagia bisa bersilaturahim secara langsung dengan Mas Anies Baswedan. Sebetulnya sudah sejak lama kita memiliki niat baik ini, tetapi tentu karena banyak sekali kegiatan, apalagi beliau di masa-masa akhir sebagai Gubernur DKI Jakarta, perlu meyakinkan semuanya dapat dituntaskan dengan sebaik-baiknya.
Di tengah-tengah kita semua hadir para kader, bukan hanya dari jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tetapi juga dari kader-kader berbagai daerah. Bukan hanya DKI Jakarta, tapi juga Jawa Barat, Banten, bahkan daerah-daerah lainnya yang bergabung dengan kita hari ini. Juga hadir sejumlah gerakan relawan Anies AHY yang juga berkumpul di DPP Partai Demokrat. Teman-teman wartawan media yang saya banggakan, terima kasih pula telah berkenan hadir untuk mengikuti bersama jalannya silaturahim ini. Tadi kami berdua berdiskusi tentang berbagai hal, dan saya perlu laporkan kepada semua di sini bahwa persahabatan dan kebersamaan antara saya dengan Mas Anies Baswedan ini sudah berlangsung cukup lama. Sejak kami berdua belum menjadi politisi. Saya ketika itu masih aktif sebagai perwira TNI, sedangkan Mas Anies Baswedan sebagai tokoh intelektual, akademisi, yang juga sudah cukup sering berdiskusi tentang berbagai banyak hal, isu-isu kebangsaan hari ini dan di masa depan. Kemudian takdir mempertemukan kami kembali dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami, tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya setelah Pilgub berakhir kami justru semakin dekat dalam membangun visi dan misi bangsa ke depan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan. Memang tidak semuanya diketahui oleh publik, tetapi dalam berbagai pertemuan tersebut kami tentu membangun semangat yang kuat untuk sama-sama membawa perubahan dan perbaikan di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.